Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari segala macam mara bahaya. Langsung saja kita mulai dari sejarah Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu cabang pemikiran dalam Islam yang muncul pada abad kedua Hijriah. Mereka muncul setelah perdebatan awal antara Muslim, meskipun sebagian besar masalah ini dimulai setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Pembunuhan Utsman bin Affan ini memicu terjadinya perang saudara yang dikenal dengan sebutan Perang Jamal dan Perang Siffin yang terjadi di antara umat Muslim atau umat Islam. Duron perang muncul perdebatan keras tentang siapa yang layak untuk menjadi khilafah dan penyelesaian perselisihan itu. Selama masa ini terdapat perdebatan pendapat antara Muslim tentang implikasi kekuasaan dan tentang khilafah dan apakah sepenuhnya harus tunduk. Itu dia sejarah Murji'ah. Kita mulai saja dari apa sih pengertian Murji'ah itu? Murji'ah adalah salah satu kelompok pemikiran dalam Islam yang berasal dari kata irja dalam bahasa Arab yang artinya adalah penundaan. Dalam konteks keagamaan, Murji'ah berpendapat bahwa iman seseorang tidak mempengaruhi tindakan moral atau perilaku, serta bahwa tindakan moral bukanlah faktor penentu masuk surga atau neraka. Menurut pandangan Murji'ah, seorang muslim akan selalu tetap muslim meskipun melakukan dosa besar dan imannya tidak bisa berkurang karena dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, status seseorang di akhirat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak dan bukan bergantung pada amal perbuatan selama hidupnya. Meskipun pemikiran Murji'ah masih menjadi topik perdebatan di antara ulama Islam, namun pemikiran ini tetap diakui sebagai salah satu dari sekian banyak pandangan dalam ajaran Islam. Ada beberapa macam pandangan terkait dengan Murji'ah. Yang pertama adalah Murji'ah ekstrim atau Murji'ah mufawwidah. Pandangan ini mengatakan bahwa iman seseorang tidak ada hubungannya dengan perbuatan atau tindakan moral apapun. Artinya, seorang muslim yang berbuat dosa besar tetap dianggap sebagai seorang muslim yang beriman jika ia mempercayai Tuhan dan para rasulnya. Yang kedua adalah Murji'ah ringan atau Murji'ah jadid. Pandangan ini mengatakan bahwa iman seseorang tidak mempengaruhi tindakan moral atau perilaku, tetapi orang tersebut akan diberikan hukuman oleh Tuhan karena dosanya. Yang ketiga adalah Murji'ah mudarat atau Murji'ah wastani. Pandangan ini mengatakan bahwa iman seseorang mempengaruhi tindakan moral atau perilaku, tetapi tidak selalu menjamin masuk surga atau dihindarkan dari neraka. Artinya, seseorang yang beriman namun berdosa besar mungkin masih harus mendapatkan hukuman karena dosanya, tapi dia masih dianggap sebagai seorang muslim. Lalu apa pandangan ulama tentang Murji'ah ini? Terjadi perdebatan pendapat. Sebagian ulama menerima pandangan Murji'ah, sementara yang lain menolaknya. Ada beberapa ulama yang menolak doktrin Murji'ah karena mereka berpendapat bahwa iman mempengaruhi perbuatan manusia dan bahwa dosa dapat mengurangi iman. Namun, sebagian besar ulama sudah mengakui dasar pemikiran Murji'ah bahwa status akhirat seseorang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukanlah oleh manusia, serta bahwa seseorang yang melakukan dosa besar tetap dianggap sebagai seorang muslim jika ia mempercayai Tuhan dan para rasulnya. Meskipun orang tersebut akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan banyak ulama yang mengambil pandangan moderat dari doktrin Murji'ah. Ulama tetap di tengah antara Murji'ah ringan dan Khawarij. Lalu siapa saja yang menganggap dari sebagian para ulama yang menerima dari pandangan Murji'ah ini? Yang pertama adalah Hasan al-Basri. Dia adalah salah satu ulama Islam dari generasi salaf dan merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan Murji'ah. Dia berpendapat bahwa orang yang memiliki iman tetap dianggap sebagai seorang muslim meskipun dia melakukan dosa besar. Lalu yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam dan menjabat sebagai pemimpin umat Islam selama 4 tahun. Dia juga dikenal sebagai pendukung pandangan Murji'ah. Lalu yang ketiga adalah Ibnu Taimiyah. Dia adalah seorang ulama Islam yang dikenal dari abad ke-14 dan merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan Salafi. Meskipun dia tidak sepenuhnya menerima pandangan Murji'ah, dia juga tidak menolaknya. Dia menunjukkan bahwa pandangan Murji'ah dapat diterima jika dikombinasikan dengan pandangan moderat wastani. Lalu yang keempat adalah Ibnu Hazim. Dia adalah seorang ulama Islam dari Andalusia, Spanyol, dan juga termasuk dalam gerakan Murji'ah. Dia berpendapat bahwa iman seseorang tidak dapat diukur dari perbuatan-perbuatan fisik, tetapi hanya oleh keyakinan kepada Tuhan dan para Rasul. Namun,
Perlu diingat bahwa meskipun beberapa ulama menerima pandangan Murji'ah, tetapi masih ada sejumlah ulama yang menolaknya. Penting bagi umat Islam untuk setiap mempelajari dan memahami pandangan ulama dari sumber-sumber kredibel dalam Islam. Itu dia ulama-ulama yang menerima dari pandangan Murji'ah. Lalu selanjutnya adalah ulama-ulama yang menolak dari pandangan Murji'ah. Yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dia adalah seorang ulama Sunni terkemuka dari abad ke-9 yang menolak pandangan Murji'ah. Karena menurutnya iman seseorang mempengaruhi perbuatan dan keyakinan harus tercerminkan dalam perbuatan. Karena menurutnya iman seseorang mempengaruhi perbuatan dan keyakinan seseorang harus tercermin dalam perbuatan. Lalu yang kedua adalah Imam Abu Hanifah. Dia adalah seorang ulama Sunni yang menolak pandangan Murji'ah karena menurutnya iman adalah keyakinan dalam hati yang harus tercermin dalam perbuatan dan tindakan seseorang. Lalu yang ketiga adalah Ibnu Qayyim. Dia adalah seorang ulama Sunni dari abad ke-14 yang sangat kritis terhadap pandangan Murji'ah karena menurutnya pandangan ini bertentangan dengan ajaran dasar Islam bahwa tindakan manusia mempengaruhi status akhiratnya. Lalu yang keempat adalah Imam Al-Ghazali. Dia berpendapat bahwa pandangan Murji'ah dapat memberikan pembenaran kepada orang yang melakukan dosa besar karena mereka bertentangan dengan ajaran dasar Islam tentang hubungan antara iman dan amal. Meskipun ada sejumlah ulama yang menolak pandangan Murji'ah, namun pandangan ini tetap dianggap legitime dalam pandangan mayoritas muslim. Yang penting bagi umat muslim adalah untuk mempelajari dan memahami argumen dari setiap pandangan dan memilih pandangan yang benar dalam pandangan Islam. Selanjutnya, pandangan sunnah wal jamaah tentang Murji'ah. Salah satu arus utama dalam Islam dan pandangan mereka tentang aliran Murji'ah dapat dibilang bervariasi. Meskipun ada beberapa ulama dari sunnah wal jamaah yang menolak pandangan Murji'ah, namun ada juga yang menerima pandangan tersebut dalam bentuk yang moderat dan tidak ekstrim. Yang pertama adalah sunnah wal jamaah yang menolak pandangan Murji'ah. Berpendapat bahwa iman seseorang harus tercermin dalam tindakan perbuatan. Mereka berpendapat bahwa dosa besar dapat mengurangi iman seseorang dan bahkan menghilangkannya. Sehingga orang yang melakukan dosa besar dapat menjadi kafir jika mereka tidak bertaubat dan memperbaiki diri. Lalu yang kedua adalah sunnah wal jamaah yang menerima pandangan Murji'ah. Berpendapat bahwa iman seseorang bukanlah satu-satunya faktor penentu masuk surga atau neraka. Namun mereka setuju bahwa iman harus dipadukan dengan amal soleh. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Murji'ah adalah salah satu cabang pemikiran dalam Islam yang muncul pada abad kedua Hijriah setelah perang saudara di antara umat Islam. Salah satu permasalahan yang muncul adalah tentang konsep iman dan perbuatan serta implikasi kekuasaan di tangan khilafah. Pandangan Murji'ah pada awalnya muncul dengan keyakinan bahwa iman seseorang tidak mempengaruhi perbuatan atau tindakan moral sama sekali. Namun pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh mayoritas ulama Islam. Meskipun demikian, pandangan Murji'ah tetap dihargai dan diakui sebagai salah satu dari sekian banyak pandangan dalam ajaran Islam. Sehingga penting untuk mempelajari dan memahami perbedaan pandangan dengan baik dan bijak dalam menjalankan ajaran Islam. Demikian yang bisa disampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.